Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online kali ini. Dan ibadah kali ini mungkin bisa jadi ibadah lanjutan dari minggu yang kemarin, yaitu ketika saya berbicara tentang belenggu ketakutan. Nah, tema kali ini saya beri judul Jadilah Kuat dan Menang. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang lalu saya katakan bahwa ketakutan itu adalah hal yang begitu dekat dengan kehidupan setiap manusia di muka bumi ini, tanpa terkecuali orang yang menyebut dirinya orang percaya. Namun Bapak Ibu Saudara, pada saat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini, maka jadilah kuat dan menang. Sebab setiap kita ditentukan bukan hanya menjadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Kristus telah meneladani setiap kita, bagaimana dia berkemenangan, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus hidup berkemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi kuat? Bagaimana kita bisa menang atas setiap pencobaan, atas setiap ketakutan, kekhawatiran, atas setiap persoalan, masalah, dan sebagainya yang terjadi dalam hidup kita? Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon tuntunan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, karena kami adalah anak-anak dari Tuhan yang kuasanya, kasihnya tidak terbatas. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau dulu Engkau sudah melakukan hal-hal yang besar, maka kami percaya sampai saat ini pun Engkau terlalu mampu untuk melakukan hal-hal yang besar, bahkan lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, sehingga kami yakin bahwa ketika kami berada dalam naungan-Mu, ketika kami mempercayakan hidup kami di dalam kasih dan kuasa-Mu, maka kami tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan apapun itu, tetapi kami menjadi orang yang kuat dan berkemenangan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, tuntun kami Roh Kudus, berikan hikmat kepada setiap kami untuk kami boleh mendapatkan hal-hal lebih jauh lagi dari yang disampaikan, sebab hikmat-Mu tanpa batas Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka Mazmur 102, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 102 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Cukup panjang, tapi kita mau baca doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia masih lemah dan mencurahkan pengaduannya kepada kehadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung penggok pada reruntuhan. Aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicelah oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan debu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya.
maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang tulus, orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Tuhanku, janganlah mengambil aku dari pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama. Dari tahun-tahunmu tidak berkesudahan, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Di dalam ayat yang ke-12 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Adanya masa-masa sukar mungkin tidak dapat kita elakkan terjadi dalam kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Tanpa terkecuali kita yang menyebut diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Masa-masa yang kita rasakan seperti sebuah perjalanan di padang gurun. Pedihnya diterpa abu dan debu. Dengan terik matahari yang begitu menyengat pada siang hari. Dan kedinginan yang menusuk dan membuat menggigil tubuh pada malam hari. Semua ini menjadikan sebuah perjalanan, pengalaman hidup yang sama sekali tidak menyenangkan. Namun di saat Tuhan sedang mengizinkan setiap kita untuk mengalaminya dan melewatinya, Ia tidak akan pernah tinggal diam. Ia bukan hanya sekedar menopang kita sampai kita bisa keluar dari sana, tetapi tanpa kita sadari, Ia juga telah mempersiapkan kita untuk tetap kuat dalam menjalaninya. Dan setiap kita akan tiba di tempat tujuan yang Ia telah tetapkan dengan berkemenangan. Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Saat mereka sedang berada di padang gurun, terbukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ditandai dengan bukti yang begitu jelas berupa tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan mereka. Bahkan Ia selalu memberikan pertolongannya dengan sangat nyata. Musa sebagai pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, sebelumnya telah dibawanya menghadapi dan mengalami pengalaman bagaimana bertahan hidup di padang gurun. Jadi sebelum Musa dipanggil untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, Musa sendiri sudah diberikan pengalaman dan mengalami bagaimana bertahan hidup di padang gurun.
Saat ia lari ke padang gurun karena telah membunuh tentara Mesir. Pada saat ia membela bangsa Israel dari perlakuan tidak adil, perbudakan turun-temurun. Maka tinggallah Musa di padang gurun selama 40 tahun. Dan semua itu sebagai sebuah proses pelatihan dari Tuhan. Agar ia suatu saat nanti akan mampu untuk membawa umatnya berjalan di jalan yang belum pernah dilalui mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, lewat semua permasalahan yang terjadi, sebenarnya Tuhan sedang terlebih dahulu memproses kehidupan Musa, yang dahulu besar sebagai anak Firaun, dengan segala kenyamanan ketika ia tinggal di sebuah istana dan menikmati kuasa di sana selama 40 tahun. Namun setelah itu Tuhan membentuknya di padang gurun selama 40 tahun lagi. Sehingga lewat proses pembentukan itu, ia menjadi sebuah pribadi yang sabar dan memiliki hati yang lembut. Dan di tempat pelariannya di padang gurun, Musa diubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru. Sampai ketika ia diutus kembali ke tanah Mesir, ia bukan lagi sebagai Musa yang lari ketakutan, namun sebagai Musa yang baru, yang telah diperlengkapi untuk mengenal dan sanggup berjalan bersama dengan Tuhan untuk membawa keluar umatnya dari perbudakan bangsa Mesir. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, Musa ini 40 tahun pertama dia hidup di istana. 40 tahun yang kedua dia hidup di padang gurun. Dan 40 tahun yang ketiga dia membawa umat bangsa Israel berputar menuju tanah Kanaan. Tuhan selalu bekerja dengan perencanaan yang luar biasa dan sempurna. Sekalipun mungkin itu tidak enak. Mana ada yang enak hidup di padang gurun? Tidak ada yang enak. Itu sebabnya kalau saat ini kita sedang diizinkan Tuhan untuk sedang berada di padang gurun kita, yaitu suatu kehidupan yang kita lalui, bukanlah sebuah kehidupan yang mudah, di mana ada begitu banyak ketidaknyamanan, karena jalan yang biasa kita lalui seakan sirna. Sementara yang kita hadapi saat ini adalah sebuah perjalanan yang sangat jauh berbeda dengan yang biasa kita jalani. Bisa saja karena kita merasakan kehilangan, kepedihan, kepahitan, dan masih banyak hal lain yang menjadikan sebuah ujian yang begitu berat, sehingga membuat kita merasa tidak akan pernah mampu untuk melewatinya. Tetapi sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 102 ayat 2 sampai ke 4, biarlah setiap kita juga dapat berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Percayalah kepada kasih setia dan agungnya rencana Tuhan, karena masa-masa sukar akan kita lewati,
Sekalipun hari-hari kita seakan-akan habis dalam panasnya kesesakan, namun percayalah, sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan kita untuk dapat menjalaninya. Sama seperti Dia mempersiapkan Musa, dan Ia sedang mempersiapkan kita untuk dapat menjadi berkat yang lebih besar di hari esok. Mungkin kita sedang tidak dapat memahaminya saat ini, mengapa semua itu harus terjadi. Tetapi cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena dalam kelemahan kita, kuasa-Nya lah yang menjadi sempurna. Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam sebuah pengalaman yang baru, yang membuat kita menjadi manusia baru. Sama seperti Musa, bukan lagi Musa yang lari, tetapi menjadi manusia yang baru. Mungkin saat ini kita sedang perlu didesak, sampai kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa lagi, dan hanya mampu bersandar kepada Tuhan saja. Di saat seperti itulah, segala kesombongan dan kekuatan kita sedang dikikis habis. Sehingga pada akhirnya hanya kebesaran Tuhan saja yang akan terlihat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang berada di padang gurun, bersabarlah. Karena semua yang kita jalani tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kita akan keluar lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan. Melewati padang gurun kehidupan yang menyengsarakan kita, kita pasti akan keluar dengan utuh dalam pemeliharaan tangan kasih-Nya Tuhan. Dan semua akan berakhir dengan sebuah kesaksian yang hidup. Sebagaimana ditulis di dalam Mazmur 102 tadi, di ayat yang ke-19 sampai 21. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggian yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati terbunuh. Di hadapan Tuhan, biarlah ini menjadi seruan doa kita dan kesaksian kita. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi, kesesakan yang tengah menyesakkan hidup kita hari ini, percayalah,
ada saatnya itu akan kita lewati. Sebab tidak untuk selamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Itu janji Tuhan. Bagian kita hanya hidup dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tangan kanannya akan menyelamatkan kita dan menyelesaikan semuanya sempurna bagi kita. Itu sebabnya mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Sekali lagi katakan, ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan, Engkau biarkan sendiri, takkan pernah dibiarkan berjalan sendirian, bergumul sendirian. Engkau Tuhan penolong perisai dalam hidup kami. Buang keraguan-raguan kita, buang segala keluh kesah kita. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang berada dalam lembah kekelaman, sekalipun mungkin hari ini kita sedang berada di padang gurun yang begitu menyakitkan kita, percaya tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu terjadi atas hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Kalaupun hari ini kita sedang ada dalam lembah kekelaman, itu diizinkan Tuhan. Kalaupun hari ini kita sedang berjalan di padang gurun, itu pun atas seizin Tuhan. Dan Tuhan adalah bukan Tuhan yang mau menyiksa anak-anaknya. Tidak pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk, tidak pernah sekalipun Dia merancangkan kecelakaan. Tapi kalau saat ini Dia sedang izinkan kita turun dalam lembah kekelaman, berjalan di padang gurun,
Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Dan kita akan melihat pada akhirnya Dia menjadikan segala sesuatunya indah. Haleluya. Bapa yang selalu mengubah segala sesuatu, mampukan kami untuk dapat melihat seperti Engkau melihat. Bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini, Engkau melihat jauh ke depan. Mampukan setiap kami untuk menyadari bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, pasti ada maksud yang baik di balik semuanya itu. Mampukan kami untuk percaya, segelap apapun hari-hari di hidup kami hari ini, pasti ada saatnya kami melihat terang kembali bersinar. Mampukan kami untuk percaya, sedahsyat apapun badai gelombang yang tengah menghantam hidup kami hari ini, kami akan keluar utuh, melewati badai. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berpangku tangan melihat pergumulan dan air mata kami. Bahkan tangan kanan-Mu senantiasa menopang kami di saat kami sudah tidak mampu berdiri lagi. Itu janji-Mu Bapa. Mampukan kami untuk percaya, kalaupun seakan Engkau sedang berdiam diri, di belakang kami Engkau tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri. Ada Bapa yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, biarlah dengan rendah hati kita mau angkat kedua tangan kita, menerima berkat daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan selalu menjadi pelindung, penolong, penghibur kita. Haleluya. Amin.